Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Hukum dalam Hati. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Roma 2 ayat 14 dan 15. Melihat kepada ayat inti ini, maka kita bisa melihat bahwa prinsip daripada hukum moral itu berada dalam hati orang yang tidak mengenal Tuhan. Hal ini kita dapat mengerti akan asal-usul hukum yang diberikan di Taman Eden. Adam mengajarkan kepada keturunannya hukum Allah dan hukum itu diturunkan dari ayah ke anak melalui generasi-generasi berikutnya. Namun terlepas dari penyediaan yang berlimpah untuk penebusan manusia, ada beberapa yang menerimanya dan mematuhinya. Tetapi ada juga yang melanggar. Oleh sebab pelanggaran manusia, dunia menjadi sangat keji, sehingga Allah perlu membersihkan oleh air bah dari kerusakannya. Hukum dilestarikan oleh Nuh dan keluarganya. Dan Nuh mengajarkan kepada keturunannya 10 perintah. Patriarchs and Prophet halaman 363. Kemudian dari Nuh dan keturunannya sampai Abraham dan para bapa, kita melihat adanya interaksi antara menurut dan melanggar, kesetiaan dan kemurtatan, dosa dan keselamatan. Kata hati manusia tidak bisa dilalaikan dari standar kebenaran yang diberikan oleh Tuhan, berdasarkan kasih karunia Tuhan yang telah menanamkan prinsip hukum dalam diri manusia. Paling sedikit cukup untuk jadi ukuran pada penghukuman akhir. Kita bersyukur oleh sebab Tuhan dalam kasih-Nya telah memberikan hukumnya kepada manusia, bahkan kepada orang kafir. Tuhan masih berbicara kepada kata hati mereka untuk dapat membedakan antara benar dan salah. Apalagi untuk kita. Kita mengetahui akan hukum Allah melalui Alkitab, melalui ajaran orang tua, melalui pengajaran pendeta, atau berbagai sumber yang Roh Kudus gunakan untuk menuntun kita. Kita patut menurut suara Tuhan yang berbicara di hati kita masing-masing. Penurutan kita harus lebih baik dari orang kafir, sebab hukum itu lebih jelas ditanam di hati kita. Kiranya Tuhan memberkati.